Assalamualaikum solih-solihah. Bertemu kembali dengan Ustazah Niswa di materi lingkaran. Kelas 6 SDIT Alam Nurul Islam 2 Ngawi. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan selalu tidak lupa beribadah. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi mengenai lingkaran. Selain materi lingkaran, kalian juga akan mengerjakan beberapa soal untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materinya. Ustazah doakan kalian semuanya bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan terbaik. Yuk kita simak sama-sama video Ustazah. Lingkaran. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas permukaan lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Lingkaran merupakan garis lengkung yang bersambung-sambung di mana di tengahnya ada sebuah titik. Titik tersebut disebut sebagai titik pusat lingkaran. Diberi simbol P atau bisa O. Selanjutnya, Ustazah menghubungkan garis melalui pusat lingkaran dan membagi lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Garis ini disebut sebagai diameter. Ustazah memberikan simbol titik-titiknya A dan B. Selanjutnya, Ustazah juga menghubungkan titik pusat dengan titik C, di mana titik ini akan membentuk garis PA, PB, PC yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Selanjutnya, Ustazah menghubungkan kembali titik C dengan titik B. Garis lurus ini atau garis lurus BC disebut sebagai tali busur. Selanjutnya, warna biru garis lengkung AC atau BC disebut sebagai busur lingkaran. Ustazah menghubungkan lagi dengan garis warna hijau. Ustazah kasih titik kembali dengan simbol S. Garis lurus S ini disebut sebagai apotema. Daerah arsiran pertama yang warnanya merah ini disebut juring lingkaran. Daerah arsir kedua berwarna ungu disebut tembereng. Keliling lingkaran. Sebelum kita mempelajari mengenai rumus keliling lingkaran, Ustazah mau memberikan sebuah catatan di mana ada simbol-simbol tertentu ketika kalian akan mengerjakan keliling lingkaran. Yang pertama adalah R, jari-jari. D itu diameter. Pi memiliki nilai 22/7 atau 3,14.
ketika memilih pi, ada triknya loh. Apa ya? Yang pertama, jika sebuah lingkaran memiliki jari-jari atau diameter yang nilainya kelipatan 7, maka gunakan 22/7. Sedangkan ketika jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7, gunakan 3,14. Keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan untuk mengitari sebuah lingkaran. Ustadzah memberikan gambaran keliling dengan garis merah. Rumusnya, jika diketahui R-nya, maka keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Jika diketahui diameter, maka K sama dengan pi kali D. Contoh soal. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 20 cm, berapa panjang keliling lingkaran tersebut? Untuk menjawabnya, sebelumnya kalian harus menuliskan apa yang kalian ketahui, yaitu jari-jari sama dengan R sama dengan 21 cm. Yang kedua, kalian harus menunjukkan apa yang ditanyakan, yaitu keliling sama dengan K sama dengan berapa ya? Dijawab, K sama dengan 2 dikali pi dikali R, karena yang diketahui adalah jari-jari. Selanjutnya, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21. Ustadzah mengambil nilai pi 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 21 dengan 7 merupakan kelipatan di mana bisa dicoret. Dengan 7 dicoret, 21-nya menjadi 3, sehingga hasilnya 2 dikali 22, 44 dikali 3 sama dengan 142 cm. Selanjutnya, luas lingkaran. Luas lingkaran adalah seperti halnya yang Ustadzah perlihatkan dalam gambar di samping. Daerah yang diarsir itu merupakan luas lingkaran. Jangan lupa ya catatan yang Ustadzah berikan tadi. Untuk rumusnya, ketika diketahui jari-jari, maka luas lingkaran sama dengan L sama dengan pi dikali R kuadrat. Jika diketahui diameter, maka luas lingkaran sama dengan L sama dengan 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Contoh soal. Sebuah roda sepeda motor memiliki diameter 50 cm. Berapa luas permukaan roda sepeda motor tersebut? Dijawab, diameter sama dengan D sama dengan 50 cm. Yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Kita akan mengambil rumus 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Maka dijawabnya adalah, kita masukkan ya angka-angkanya. Kita menggunakan pi nilainya 3,14. Karena nilai D-nya 50 cm. Masukkan angka-angkanya ya. Kuadrat 50 itu bisa dibagi dengan angka 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 1962,5 cm persegi. Selanjutnya, mari kita sama-sama melihat kemampuan kalian dalam memahami materi lingkaran. Tidak usah ragu, Ustadzah yakin kalian bisa. Yuk kita mulai.
Udah mulai ya, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua cukup mendampingi solih-solihah yang berusaha sendiri. Ingat kata Muhammad Hatta sang proklamator. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Ayo, sudah siapkah? Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya solih-solihah. Nomor 1. Sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Coba kalian perhatikan. Garis yang menunjukkan jari-jari lingkaran adalah yang mana ya? Coba perhatikan lingkarannya lagi. Mana ya yang jari-jari lingkaran? A, AB, B, BC, C, CB, D, PS. Ustazah ulangi kembali. Ada sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Coba kalian cari. Jari-jari lingkaran tersebut dapat ditunjukkan dengan nomor 2 ya. Ustazah beli pizza yang berbentuk lingkaran. Enak sekali. Siapa yang lapar ya? Ustazah memberi garis lintasan di sekitar pizza dengan warna biru. Coba perhatikan kembali pizzanya. Ada garis biru yang mengitari. Garis biru itu menunjukkan A, luas lingkaran, B, juring, C, tembereng, D, keliling lingkaran. Ayo, diperhatikan lagi. Jangan salah fokus sama pizzanya. Fokus saja sama garis biru yang mengitari pizza. Itu merupakan A, luas lingkaran, B, juring, C, tembereng, D, keliling lingkaran. Mbak Najma mau membuat telur dadar. Dia membeli teflon baru. Di teflonnya tertulis angka 24 cm. Dapatkah kalian menentukan panjang jari-jari teflon Mbak Najma tersebut? A, 75,6 cm, B, 24 cm, C, 12 cm, dan D, 6 cm. Mbak Najma beli teflon baru. Di teflonnya tertulis angka 24 cm. Panjang jari-jari teflon Mbak Najma adalah, kalian pilih salah satu ya. A atau B atau C atau D. Aduh, Ustazah, kenapa harus berhubungan dengan makanan terus ya? Biar tambah semangat. Selanjutnya, Ustazah memberi pertanyaan kepada siswa-siswinya mengenai materi lingkaran. Lingkarannya seperti gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran. Ustazah bagi menjadi 2 bagian dengan garis warna hitam. Kemudian
ada angka 21 cm. Bagaimana ya trik menentukan nilai pi yang tepat jika diameternya 21 cm? Pilihannya A. 22/7, B. 3,14. Ustazah punya lingkaran di mana diameternya 21 cm. Untuk menentukan nilai pi yang tepat, nilai pi tersebut adalah A. 22/7, B. 3,14. Nomor selanjutnya, Mas Dihyah memiliki sebuah gendang. Di mana diameternya adalah 30 cm. Mas Dihyah ingin mengganti kulit pelapisnya dengan yang baru. Berapa ya luas kulit yang digunakan Mas Dihyah? Ketika diameternya 30 cm. Ayo bantu Mas Dihyah untuk memotong kulit yang akan menggantikan gendangnya dengan yang baru. Pilihannya A. 2826 cm persegi, B. 706,5 cm persegi, C. 188,44 cm persegi, D. 94,2 cm persegi. Ayo bantu Mas Dihyah mengukur kulit yang dipasang. Sampun. Nomor selanjutnya ya. Sudah siap? Mas Rafif mempunyai keinginan untuk membangun sebuah taman tahfidz di mana tanahnya berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi dua bagian di mana salah satunya akan dibangun taman tahfidz Amin. Di taman tahfidz Amin, Mas Rafif akan membangun pagar-pagar di sekitarnya. Yuk bantu Mas Rafif menghitung panjang pagar taman tahfidznya yang akan dibangun. Jika diameter rumah tahfidz secara keseluruhan adalah 21 meter. Masya Allah, begitu baiknya Mas Rafif ingin mewakafkan tanahnya untuk membuat rumah tahfidz. Pilihannya yang pertama A. 132 meter, B. 66 meter, C. 33 meter, D. 21 meter. Berapa ya panjang pagar taman tahfidz Mas Rafif jika diameter luas tanahnya adalah 21 meter? Kalian bisa mencatat apa yang diketahuinya dulu loh. Jadi biar tidak ketinggalan sama videonya. Atau bisa mengulangi video-video yang tadi agar tidak ada kesalahan.
Soal selanjutnya. Mas Hanafi tahun ini melaksanakan ibadah haji. Dia melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Jika posisi Mas Hanafi berada 10 meter dari Ka'bah, mari kita sama-sama menghitung panjang lintasan Mas Hanafi ketika melaksanakan tawaf secara keseluruhan. Ini doanya Ustazah loh buat kita semua agar kelak bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Mas Hanafi melakukan ibadah tawaf. Selanjutnya, ada sebuah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Yang Ustazah tanyakan adalah, coba tulis ya unsur-unsur lingkaran di samping. Minimal 3 ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Sambil dipikirkan, Ustazah mohon izin. Semoga di penilaian kali ini kalian mendapatkan nilai yang terbaik.